Selamat sore, Suster Ignata. Kami dari kelompok 4. Pada sore hari ini kami akan mempraktekkan cara merawat luka gangren secara modern. Untuk persiapannya, ajimat untuk anti hemostasis. Hidrokoloid diberikan pada area luar luka agar cairan eksudat tidak merembes dan mengenai kulit yang sehat. Foam untuk menyerap eksudat luka. Tabung kultur untuk mengambil sampel pus atau eksudat. Jeli untuk melunakkan jaringan yang mati. Kemudian pinset anatomis, gunting steril, cairan NaCl, plester, handscoon steril, dressing set, handscoon non steril. Persiapan pasien, memberitahu maksud dan tujuan prosedur yang akan dilakukan pada pasien. Selamat sore Bapak Meti. Saya Suster Tri, saya akan rawat luka kaki Bapak ya. Permisi ya Pak, saya buka dulu. Kemudian mengatur posisi pasien. Saya buka selimutnya ya Pak. Persiapan lingkungan dengan menutup korden di sekitar tempat tidur. Kemudian perawat mendekatkan peralatannya ke pasien. Perawat mencuci tangan. Untuk membuka balutan luar, kita cukup memakai sarung tangan yang non steril. Permisi Pak Meti, saya buka balutannya ya. Kemudian kita siapkan dressing set. Kita pasang alas di bawah luka. Permisi ya Pak, kakinya diangkat sedikit. Oke. Kemudian kita pakai handscoon yang steril untuk merawat luka. Untuk membersihkan luka, kita bersihkan dengan cairan NaCl. Kemudian kita bisa membuka pinset dan juga gunting jaringan. Saya bersihkan lukanya ya Pak. Kita bersihkan luka dari dalam ke arah keluar. Kemudian sambil kita perhatikan, kita pencet apakah di dalam luka itu ada pus yang keluar. Jika perlu ada jaringan yang mati, kita lakukan debrideman yang konvensional. Jika tidak ada, kita tidak perlu debrideman. Kemudian jika ada pusnya, kita harus lakukan pemeriksaan untuk kultur pus. Setelah selesai dilakukan pembersihan luka, kita keringkan luka. Kemudian
kita swab. Kita lakukan swab untuk kultur pus, caranya dengan cara zigzag. Jika ada rongga, kita masukkan cotton budnya, kemudian dengan arah zigzag. Setelah ada sampel di kapasnya, kita masukkan tabung. Jangan lupa dipasang stiker di tabungnya. Setelah selesai kita ambil sampel untuk kultur pus, kita pasang hidrokoloid. Kita pasang pada tepi luka. Tujuannya untuk melindungi kulit yang sehat supaya tidak terkena cairan pus. Caranya dipasang mepet dengan luka yang terluar. Setelah kita pasang hidrokoloid secara melingkar di tepi luka, kemudian kita beri gel, hidroaktif gel pada jaringan yang mati. Tujuannya hidroaktif gel diberikan di jaringan yang mati supaya jaringan yang mati ini biar lunak, sehingga saat kita rawat berikutnya jaringan yang mati ini sudah bisa diambil. Gel kita ratakan di bagian jaringan yang mati. Kemudian pada jaringan yang granulasi atau yang merah ini kita tidak perlu menambahkan gelnya. Yang kita pasang di atasnya ini semua adalah alginat. Mereknya apapun boleh, asalkan mengandung alginat. Tujuannya untuk menghentikan perdarahan. Karena saat granulasi itu banyak pembuluh darah baru yang tumbuh. Kemudian kita ambil beberapa alginatnya untuk dipasang di atas luka. Macam-macam bentuk alginat, ada yang seperti rambut nenek atau ada yang berbentuk lembaran, tergantung dari mereknya. Setelah kita beri alginat, kita pasang foam. Fungsi foam ini untuk menyerap eksudat yang banyak keluar dari luka. Kemudian untuk foamnya, lebar dari foam kita sesuaikan dengan lebar lukanya. Kita pasang foam di atas luka. Kemudian untuk fiksasinya bisa kita plester di semua tepi. Tujuannya supaya air yang dari lukanya tidak merembes keluar.
Setelah kita pasang foam, jika kita yakin foamnya sudah cukup kuat untuk menyerap eksudat, kita tidak perlu pasang kasa. Tapi jika kita tidak terlalu yakin dengan foamnya, jika kita khawatir banyak cairan yang akan keluar dari luka, maka bisa ditambahkan kasa. Bisa kita tambahkan kasa di atas foam, kemudian boleh difiksasi dulu biar kasanya tidak lari-lari. Kemudian kita tutup dengan plester transparan. Kemudian kita pasang plester transparan di bagian luar kasa. Kita pastikan tidak ada yang bocor. Perawatan luka sudah selesai. Setelah selesai, kita rapikan alat. Permisi ya Pak. Pak Meti, ini sudah selesai untuk perawatan lukanya. Jadi untuk perawatan luka yang modern ini kita tidak perlu setiap hari ganti dressing, atau tidak perlu setiap hari harus rawat luka. Bisa 3-5 hari sekali, tergantung dari tingkat kebasahan yang terlihat pada kasa luarnya saja. Terima kasih Pak, selamat sore. Setelah selesai melakukan tindakan dan merapikan alat, perawat cuci tangan dulu. Setelah melakukan tindakan perawatan luka, jangan lupa untuk mendokumentasikan di lembar pengkajian luka. Disebutkan pertama nama pasien dan nomor identitasnya, kemudian disebutkan juga warna dasar lukanya apa, kemudian bagaimana keadaan lukanya supaya kita bisa melaporkan ke dokter tentang keadaan luka dan untuk terapi selanjutnya. Terima kasih. Demikian persembahan untuk perawatan luka dari kelompok 4.